Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ramadhani, NIM 22811314880, kelas A30, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam UIN Siber Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ali MPD. Tema yang akan saya bahas adalah analisis fikih terhadap fenomena pay letter. Saat ini, pay letter menjadi tren di kalangan masyarakat, terutama remaja dan mahasiswa. Sistem ini memungkinkan seseorang membeli barang sekarang dan membayar di kemudian hari. Sering disertai bunga, biaya tambahan, atau denda keterlambatan. Dalam fikih muamalah, praktek ini berkaitan dengan akad qorot atau hutang piutang. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih al-Islami wa adilatuhu, akad qorot adalah pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa tambahan. Jika terdapat tambahan yang disyaratkan, maka termasuk riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu bai'a wa aharrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jika dalam pay letter terdapat bunga atau tambahan karena penundaan pembayaran, maka hal tersebut termasuk unsur riba nasi'ah dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, "Matul ghaniyyi dzulmun." Menunda pembayaran hutang bagi orang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa hutang adalah amanah yang berat dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, solusi fikih yang ditawarkan pertama, menghindari sistem mengundang bunga atau tambahan berbasis waktu. Kemudian yang kedua, memilih alternatif pembiayaan syariah seperti akad murabahah yang disepakati di awal tanpa denda berbunga. Kemudian yang ketiga, menerapkan sikap qanaah dan pengendalian konsumsi agar tidak mudah berhutang untuk kebutuhan sekunder. Puasa mengajarkan pengendalian diri. Jika kita mampu menahan lapar, maka kita juga harus menahan keinginan konsumtif. Kesimpulannya, secara fikih, pay letter yang mengandung bunga termasuk praktek yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, umat Islam perlu lebih bijak dan selektif dalam memilih sistem transaksi agar sesuai dengan prinsip muamalah syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Ramadhani, NIM 22811314880, kelas A30, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam UIN Siber Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Ali MPD. Tema yang akan saya bahas adalah analisis fikih terhadap fenomena pay letter. Saat ini, pay letter menjadi tren di kalangan masyarakat, terutama remaja dan mahasiswa. Sistem ini memungkinkan seseorang membeli barang sekarang dan membayar di kemudian hari. Sering disertai bunga, biaya tambahan, atau denda keterlambatan. Dalam fikih muamalah, praktek ini berkaitan dengan akad qorot atau hutang piutang. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih al-Islami wa adilatuhu, akad qorot adalah pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa tambahan. Jika terdapat tambahan yang disyaratkan, maka termasuk riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu bai'a wa aharrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jika dalam pay letter terdapat bunga atau tambahan karena penundaan pembayaran, maka hal tersebut termasuk unsur riba nasi'ah dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, "Matul ghaniyyi dzulmun." Menunda pembayaran hutang bagi orang mampu adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa hutang adalah amanah yang berat dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan demikian,
Solusi fikih yang ditawarkan: pertama, menghindari sistem mengundang bunga atau tambahan berbasis waktu. Kemudian yang kedua, memilih alternatif pembiayaan syariah seperti akad murabahah yang disepakati di awal tanpa denda berbunga. Kemudian yang ketiga, menerapkan sikap qanaah dan pengendalian konsumsi agar tidak mudah berhutang untuk kebutuhan sekunder. Puasa mengajarkan pengendalian diri. Jika kita mampu menahan lapar, maka kita juga harus menahan keinginan konsumtif. Kesimpulannya, secara fikih, pay later yang mengandung bunga termasuk praktek yang mengandung unsur riba. Oleh karena itu, umat Islam perlu lebih bijak dan selektif dalam memilih sistem transaksi agar sesuai dengan prinsip muamalah syariah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.